Pemerintah Provinsi Riau menyediakan 12 alat berat jenis eskavator untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 12 alat berat ini diperuntukkan untuk pembukaan lahan pertanian tanpa harus membakar lahan. Sejauh ini ada 3 alat berat yang sudah didistribusikan, yakni di unit pelaksana teknis 2 Dumai dan Rokan Hilir, UPT 3 Meranti dan Bengkalis, serta UPT 7 Rokan Hulu. Sedangkan sisanya 9 unit eskavator masih tersimpan di UPT Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan. Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution langsung meninjau keberadaan 9 unit alat berat yang disimpan di UPT PUPR tersebut. Menurut Wakil Gubernur, 12 alat berat yang disiapkan oleh Pemprov Riau ini segera beroperasi untuk membantu masyarakat dalam membuka lahan pertanian tanpa harus membakar. Karena selama ini masyarakat membuka lahan selalu dengan membakar dan menyebabkan terjadinya karhutla di wilayah Riau. Lebih lanjut dijelaskan Wagub, bagi kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani di daerah bisa mengajukan peminjaman alat berat ini, di mana langkah pertamanya mengajukan ke Dinas Pertanian, selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Pertanian. Jika layak dan memenuhi standar, selanjutnya diserahkan ke Dinas PUPR untuk mendistribusikannya. Ya, pertama saya sengaja datang ke UPT sini untuk mengecek alat kita yang ada di sini, yang skema untuk bantuan dalam rangka mengatasi karhutla. Ini program yang sudah direncanakan Pak Gubernur, bahwa untuk mengatasi karhutla itu salah satunya dengan cara pengadaan alat supaya bisa memudahkan masyarakat menggunakannya. Kenapa? Karena hasil evaluasi kita, sebagian diantaranya itu dikarenakan membuka lahan itu dengan cara membakar. Oleh karena itulah 2020-2021 ini kemarin diadakan alat sebanyak 12 unit. Alat ini tipe PC 130. Ini bisa dimanfaatkan dan nanti rencananya akan ditempatkan di setiap UPT jembatan dan jalan yang ada. Kita punya ada 6 UPT, UPT 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara ini yang sudah ditempatkan di UPT itu ada 3. Di UPT 2 ada 1 unit, di UPT 3 ada 1 unit, di UPT 6 ada 1 unit. Sehingga ada sisa sekarang 9. Dan masing-masing UPT itu nanti akan ditempatkan 2 unit. Ini alat-alat ini bisa dimanfaatkan sementara. Skema yang kita bangun adalah melalui kelompok-kelompok tani supaya mudah untuk mengaturnya dan untuk mengendalikannya. Jadi kalau memang ada kelompok tani itu yang membutuhkan untuk peminjaman, dia ajukan kepada Dinas Pertanian, nanti akan dievaluasi oleh Pertanian layak atau tidak untuk dibantu proposal yang disampaikan oleh masyarakat yang ingin mengajukan ini. Kalau memang dia layak, nanti dilanjutkan ke PUPR, kemudian PUPR akan memberikan rekomendasi itu sehingga dilakukan peminjaman itu. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution menegaskan peminjaman alat berat untuk pembukaan lahan pertanian oleh masyarakat harus tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkannya saat melakukan peninjauan alat berat jenis eskavator PC 130 yang akan diperbantukan Pemprov Riau untuk masyarakat Kamis pagi di unit pelayanan teknis Dinas PUPR PKPP Pemprov Riau, Jalan Labersa, Pekanbaru. Sedikitnya 12 unit alat berat jenis eskavator telah disiapkan Pemprov Riau yang bertujuan untuk para petani yang ingin membuka lahan pertanian tanpa harus membakar. Lebih lanjut, Wakil Gubernur menuturkan bahwa tujuan Pemprov Riau memberikan bantuan ini dalam rangka mengantisipasi masyarakat yang ingin membuka lahan dengan cara membakar. Dengan adanya kebijakan ini, Wagub berharap agar tidak ada lagi masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, sehingga Provinsi Riau bisa tetap bebas dari kabut asap karhutla seperti tahun sebelumnya. Jadi kita ada perda yang mengatur tentang retribusi penggunaan alat. Tetapi ada di dalam perda itu juga disebutkan kebijaksanaan yang bisa diatur oleh Pak Gubernur kalau memang kemampuan itu dinyata tidak dimiliki oleh yang akan meminjam. Artinya mulai dari keringanan sampai dengan penggratisan. Tentu ini kan akan dinilai karena dia sudah termasuk di dalam perda
Itulah yang akan dinilai. Kalau memang dia layak untuk digratiskan, ya dia digratiskan. Karena memang seperti itu. Oke ya. Untuk pembukaan lahan sendiri masyarakat, apa ada batasnya juga beberapa hektar yang bisa dibantu? Ya tentu kita lihat kelaziman lah ya. Kalau masyarakat itu berapa punyanya, kalau sampai melebihi dari itu tentu. Makanya itu dievaluasi nanti dari pertanian kan. Kan ketika diajukan proposal itu kan diajukan ke Dinas Pertanian. Dinas Pertanian yang akan menilai itu, layak tidak layaknya, berapa jumlahnya, semua akan di situ. Ketika lolos evaluasi dari pertanian, itulah yang diajukan ke PUPR. Alat berat ini juga untuk perbantuan ini, pemadaman karhutlah juga bisa. Ya memang dalam rangka untuk memudahkan itulah. Karena kan evaluasi kita selama ini salah satu faktor kenapa masyarakat itu membakar, dia kan menginginkan dengan cara yang murah, dengan cara yang mudah, dengan cara yang cepat membakar. Ini yang kita coba evaluasi selama ini. Hasil evaluasi itu sampailah pada kesimpulan kita perlu menyediakan alat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat supaya dia tidak lagi membiasakan membuka lahan itu dengan membakar. Itu kira-kira. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka yang telah berlangsung sejak 1 bulan kemarin. Evaluasi dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Firdaus di Aula Komplek Perkantoran Tenayan Raya pada Kamis siang. Dalam evaluasi proses belajar tatap muka ini, Wali Kota menyebut secara keseluruhan pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah sudah berjalan dengan baik. Bahkan pelaksanaan protokol kesehatan berlangsung sangat ketat. Masing-masing sekolah menurutnya telah membuat kebijakan sendiri terkait dengan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas. Menurutnya selama sekolah tatap muka dilaksanakan, belum ada kasus COVID-19 yang terjadi dari sekolah. Ada di aman, tidak berkerumun kehidupan, maka diatur dengan digital, artinya kode barcode ya kan. Jadi barcode, jadi orang tua yang mempunyai Android dia scan dulu barcode yang ada di depan, dan itu akan disampaikan informasinya ke tim satgas sekolah. Maka informasinya mengatakan bahwa orang tua dari anak didik A itu sudah berada di depan. Lalu anak boleh keluar dan keluar. Artinya alhamdulillah penerapan pengawasan protokol COVID dan akan dibantu dengan teknologi ini. Jadi itu telah diselenggarakan secara baik, dan alhamdulillah dalam pelaksanaan satu bulan lebih belajar tatap muka ini tidak ada kasus. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Wali Kota Pekanbaru Firdaus merencanakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM di 11 kelurahan yang sampai saat ini kasus COVID-19-nya terbilang tinggi dan masuk zona merah. Menurut Wali Kota, aturan PKM yang akan diterapkan tidak akan jauh beda dengan aturan yang diberlakukan selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB terdahulu, di mana aktivitas masyarakat hanya dibatasi pada malam hari saja. Selain juga akan ada tim terpadu yang akan turun langsung ke lapangan, memantau pelaksanaan protokol kesehatan di wilayah bersangkutan. Menjawab pertanyaan kapan PKM akan dilaksanakan, Wali Kota menyebut paling lambat di akhir bulan ini. Jadi walaupun evaluasi ke-10 pekan ke-10 ini 8, tapi sebenarnya 11 ini yang berada di yang merah saja. Jadi yang merah itu yang menjadi PKM tadi, insyaallah. Jadi PKM itu kelurahan yang kita ambilkan nanti kelurahan. Ya, secepatnya nanti, makanya kita selesaikan dulu aturan mainnya, SOP-nya. Jadi ada dalam bentuk perwaku nanti. Jadi tadi Pak Widan tadi kan sudah paparkan. Kita akan mempertegas bahwa aturan main di kelurahan itu
dengan Perwako untuk mengacu regulasi yang ada. Yang sekarang yang sebelah sini yang selalu masih sulit bergeser diterapkan. Insya Allah akhir bulan ini kemungkinan sekali, karena begitu selesai Perwakonya nanti kita langsung terapkan. 11 kelurahan yang bakal dilaksanakan PKM diantaranya adalah Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Tangkerang Timur, Kelurahan Tangkerang Tengah, serta Kelurahan Air Dingin dan juga Kelurahan Delima. Kemudian juga ada Kelurahan Simpang 3, Tangkerang Labuai, serta Tangkerang Utara dan juga Kelurahan Sidomulyo Timur dan Kelurahan Limbungan. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas, melaporkan.